Ikhwatu rahimakumullah, di antara taktik musuh Islam di era ini yang kita kenal dengan nama Fourth Generation of War, Fourth Generation Warfare, gaya perang generasi keempat, Al-Harb Jil Ar-Rabi', perang generasi keempat. Tidaklah lagi peperangan dan invasi, tidaklah lagi penjajahan dengan cara mengirimkan tank-tank dan pesawat dan pasukan. Tidak. Penjajahan di era ini dengan cara yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Saba di masa awal fitnah, yang dimana pola inti mereka pertama, menyebarkan dusta-dusta, hoax, kabar-kabar yang membawakan kebencian antara unsur-unsur masyarakat yang ingin mereka taklukkan. Dibawakan berita-berita sehingga terbentuklah dan tersusunlah kebencian antara para rakyat dengan penguasanya, antara ras dengan ras yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Dibentuklah kebencian demikian dengan kabar-kabar dusta yang mereka bawakan. Tidakkah demikian pula cara Abdullah ibnu Saba? Demikian dengan mudah mereka membawakan dan menyebarkan kabar dusta itu, dikarenakan media-media yang ada adalah mereka yang menguasainya. Dan cara yang kedua, yaitu dengan cara membentuk boneka-boneka, baik berupa ormas-ormas atau tokoh-tokoh yang seolah-olah membawakan nama Islam, namun pada hakikatnya mereka menghancurkan, mengkambing hitamkan ajaran-ajaran Islam dan kaum muslimin dengan tindakan yang mereka lakukan. Bukankah demikian pula gaya gerakan Abdullah ibnu Saba? Dari situ dibuat oleh musuh-musuh Islam, Al-Qaeda, seolah-olah mewakili Islam. Dari situ mereka buat boneka dan sandiwara selanjutnya, ISIS. Padahal mereka yang melatihnya, mereka yang mendanainya, mereka yang menggerakkannya. Seolah-olah mereka semua bergerak atas nama Islam dan Islam berlepas diri dari mereka. Ikhwatu rahmatullah. Yang gerakan-gerakan semua tersebut bertujuan agar dibenturkan unsur para masyarakat dengan penguasa yang ada, sehingga meratalah kerusakan yang terjadi pada negeri-negeri musuh. Ketika mereka benturkan satu suku dengan suku yang lain, kurang merata. Kehancuran kurang merata. Ketika mereka benturkan satu agama dengan agama yang lain, kehancuran kurang merata. Namun sangat efektif kehancuran merata di antara umat ketika mereka benturkan para rakyat dengan unsur penguasa. Demikianlah puncaknya yang terjadi di Arab Spring, Ar-Rabi' Al-Arabi, dimulai tahun 2010, ketika mulai negeri-negeri kaum muslimin yang berada di Arab, mereka semua bergerak dengan nama kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, menuntut keadilan, menegakkan hukum Allah. Dengan nama itu, mereka semua bergerak dan membenturkan diri mereka dengan penguasa yang ada. Dimulai dari Tunus, kemudian diikuti Libya, kemudian diikuti Syria, kemudian diikuti Mesir, kemudian Yaman, dan seterusnya. Tidakkah kita melihat apakah perbaikan yang ada terjadi pada mereka, atau justru kehancuran yang berkali-kali lipat? Ketika itu semua terjadi, dipalingkanlah media-media dari mereka, sehingga kita tak lagi mendengar apa yang terjadi dengan mereka. Demikianlah tujuan musuh Islam. Ketika negeri tersebut tak berpemerintahan, maka dengan mudah mereka akan mengeruk hasil dan sumber daya alam yang ada dengan jumlah biaya yang sangat sedikit, hanya untuk membayar kelompok di antara kelompok-kelompok yang berseteru yang menjaga spot-spot kilang minyak mereka. Tak perlu lagi mereka membayar negara, kerjasama antar negara. Tidak, cukup membayar ormas yang jaga spot kilang minyak mereka. Atau lebih jauh lagi,
Mereka membentuk pemerintahan boneka di negeri-negeri kaum muslimin, dengan tujuan agar semua pemerintahan ini berpusat kepada satu negeri yang berkuasa. Ini yang dikenal dengan nama New World Order. Ikhwatir rahmatullah. Tidakkah kita kaum muslimin yang masih Allah limpahkan nikmat keamanan, yang masih Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan nikmat ketertiban, nikmat keberaturan perkara, struktur masyarakat yang masih diikuti, di mana posisi rakyat, di mana posisi aparat, di mana posisi para penguasa. Tidakkah ini nikmat yang besar? Sehingga masih berjalan dakwah dan seruan kepada tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bebas. Tidak seperti di negeri lain. Sehingga masih berjalan nafkah. Setiap orang keluar rumah mencari nafkah untuk anak istrinya dengan bebas. Masih berjalan pendidikan untuk anak-anak kita. Kita ajarkan mereka tauhid, sunnah, iman, Islam pada mereka. Tidakkah kita lihat apa yang terjadi pada Syria misalnya? Bahkan anak-anak kecil kaum muslimin, dan mereka berbangsa Arab. Anak kecil kaum muslimin tidak tahu mana lafzul jalalah. Ketika dituliskan kalimat Allah, ditanyakan pada mereka apa bacanya, mereka tak tahu. Dan mereka anak Arab. Tidakkah kalian lihat ini di video-video yang tersebar, dengan mudah kita dapat konsumsi? Ketika ditanyakan pada mereka, apakah kau hafal Al-Fatihah? Mereka berkata, ya kami hafal. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Inikah perbaikan yang kalian maksudkan dengan menentang penguasa kalian? Yang akhirnya tak ada lagi pihak yang berkuasa, di mana kelompok-kelompok yang ada akan berseteru, berperang satu sama lain, memperebutkan kuasa yang ada. Tak ada lagi keamanan. Bagaimana mereka mencari nafkah? Yang menghiasi hari-hari mereka adalah bangkai tubuh kaum muslimin yang terkoyak oleh mesiu. Yang menghiasi telinga mereka adalah dentuman-dentuman bom. Adakah keamanan pada mereka? Kita negeri yang Allah limpahkan nikmat keamanan atas kita. Di mana pagi-pagi ketika kita lapar, dengan mudah kita keluar rumah, cari nasi uduk, cari lontong sayur, gampang. Adapun mereka, apa yang terjadi ketika mereka lapar? Kekhawatiran ketika mereka keluar dari rumah. Demikian ketika nikmat keamanan hilang dari kalian.